sama aku Bunda Pica. Di video ini aku mau berbagi sharing tentang endorse dan campaign. Jadi aku bakalan membantu menjelaskan tentang perbedaan antara endorse dengan endorse campaign yang lagi digembar-gemborkan sekarang ini nih. Berhubung banyak banget nih campaign-campaign lagi disuarakan banget sama pihak dari marketplace, dari berbagai komunitas-komunitas, bahkan perusahaan-perusahaan seperti afiliasi gitu, perusahaan-perusahaan afiliasi. Nah, untuk itu aku mau sharing sebenarnya apa sih perbedaannya antara endorse dengan endorse campaign dan juga campaignnya aja gitu. Jadi untuk pertama-tama aku bakalan ngebedain antara dari segi paymentnya. Nah, dari segi payment itu kalau misalkan yang kita tahu biasanya kalau endorse itu biasanya kita memiliki influencer ataupun selebgram ataupun artis itu biasanya mereka masing-masing punya red cardnya masing-masing. Red card tuh kayak misalkan tarif dia kalau misalkan dia ngendorse untuk story atau untuk YouTube atau untuk review di feed dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau misalkan endorse itu yang biasanya kita tahu endorse itu udah punya red card masing-masing. Jadi, kalau misalkan ada seller produk atau misalkan marketing dari produk yang pengen mengendorse, biasanya mereka menghubungi kita influencernya atau selebgramnya itu untuk menanyakan berapa red cardnya si artis atau influencer tersebut. Biasanya kalau misalkan dia udah tanya nih dari pihak si manajemen artis ataupun dari influencernya langsung, mereka biasanya ngasih tahu untuk red card sekian-sekian, rulesnya bagaimana, bla 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 bla, untuk story berapa, misalkan untuk feed berapa, untuk review di YouTube berapa. Terus kalau misalkan sudah disetujui, kalau misalkan dengan red card segitu, biasanya oke, deal langsung untuk pembayarannya langsung dibayarkan di awal, dan kalau misalkan berupa produk, biasanya produknya itu langsung dikirim ke si selebgram atau influencer atau artis tersebut dengan kesepakatan bersama. Misalkan dari si marketingnya itu dia ngasih rules, kita mintanya nanti reviewnya seperti ini, mereka kasih arahan, kita minta reviewnya seperti ini, terserah. Biasanya kalau misalkan endorse itu terserah kakak mau bikin konsepnya bagaimana, tapi arahannya adalah seperti ini, nanti begini biasa kayak gitu, dan mereka udah deal, udah begitu oke, udah tinggal produknya dikirim, terus fee-nya juga langsung ditransfer. Terus habis itu mereka ngasih tahu juga, marketingnya ngasih tahu timeline publishnya, kira-kira biasa 2 minggu atau 3 minggu jadwal tayangnya, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah pada saat jadwal tayangnya udah tiba, biasanya diingetin tuh sama si marketingnya, nih kak, udah jadwal tayang hari ini ya, kayak gitu-gitu. Jadi diingatkan. Dan kalau misalkan udah di endorse, udah diposting, udah dipublish gitu videonya, nah biasanya si pihak manajemennya itu akan info ke si pihak marketingnya kalau misalkan endorse-nya sudah diposting. Kalau misalkan dari endorse campaign itu dia lebih lama lagi prosesnya gitu. Mereka biasanya kalau misalkan ngadain campaign nih, endorse campaign biasanya itu adanya di grup-grup tertentu, komunitas mereka akan info nih, misalkan dari pihak si produk. Jadi si komunitas itu jadi kayak pihak penengah, pihak ketiga. Jadi dari si seller di produk, misalkan dia lagi mau ngadain campaign besar-besaran, misalkan untuk sebuah produk susu anak gitu. Nah, dia akan infokan ke si pihak pihak komunitas tersebut. Nah, tolong carikan saya beberapa influencer, misalkan 50 influencer untuk mempromosikan susu ini gitu. Nah, nanti dari si pihak manajemen atau komunitas itu dia akan mencarikan influencer yang mau ikutan campaign ini. Dan biasanya si pihak komunitas itu atau agensi, biasanya agensi atau komunitas itu mereka akan infokan, kita butuh 50 influencer untuk mempromosikan susu, syaratnya begini, biasa diinfokan syaratnya. Untuk fee kira-kira berapa ratus ribu, dan minimal followernya berapa. Nah, setelah itu kalau misalkan para influencer ini langsung dia mendaftarkan diri. Biasanya bukan artis ya, biasanya influencer selebgram atau seleb TikTok yang followernya 10.000 atau berapa ribu gitu, sesuai dengan syarat. Kalau misalkan udah sesuai dengan syarat, kita bisa langsung ikutan. Terus nanti akan ditinjau kembali oleh pihak agensi atau si komunitas. Mereka akan meninjau, melihat akun Instagram atau TikToknya bagaimana, sesuai apa enggak dengan kira-kira nanti kedepannya mereka akan bisa memasarkan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya gitu memasarkannya.
Kalau udah oke, dari si pihak agensinya atau si komunitas tersebut, mereka akan memanggil lagi. Kalau misalkan udah nih udah ditinjau, misalkan 50 orangnya itu udah oke nih, udah fix gitu kan, udah fix akan terpilih gitu dari 50, dari misalkan dari 100 influencer gitu, dia akan menghubungi si influencer itu untuk melakukan kerjasama, deal-dealan. Dan nanti untuk pembayarannya itu biasanya kalau si campaign itu dia kalau sudah selesai melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya. Jadi biasanya udah diinfo nih, kita akan misalkan jadwal tayangnya untuk campaign ini adalah tanggal 10. Jadi terus pembayarannya setelah tanggal 10, misalkan tanggal 12. Nah, nanti serentak tuh tanggal 12 influencer itu ditransfer fee-nya gitu. Nah, untuk produknya itu tergantung campaign-nya tersebut gitu. Kebanyakan sih sistem reimburse. Jadi kalau misalkan produk susu, mereka nggak kirim susunya, jadi kita beli aja di Indomaret, di manapun lah, pokoknya di warung-warung atau di misalkan di Indomaret atau di mana, kita beli sendiri, nanti kita reimburse, kita kasih notanya ke pihak manajemen agensinya, terus nanti mereka akan ganti si harga si susunya itu gitu, misalkan si susu. Nah gitu, jadi sistem reimburse, bukan sistem kirim barang gitu, nggak seperti endorse yang barangnya tuh produknya dikirim gitu. Terus ada juga yang tidak termasuk, misalkan kayak makanan-makanan ringan, misalkan kayak wafer atau apa. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu kan murah ya, itu dia nggak pakai reimburse, jadi beli langsung, terserah mau belinya di mana, nanti kamu tinggal promote endorse di akun kamu, terus jadi bayarannya fee-nya itu udah termasuk kita beli produknya sendiri gitu. Jadi untuk campaign itu biasanya mereka karena udah diinformasikan berapa fee-nya, itu biasanya udah dipotong sama biaya admin dari agensinya. Lain sama campaign dari marketplace. Kalau misalkan campaign dari marketplace itu setahu aku sama aja kayak afiliasi biasa gitu. Jadi sistem endorse campaignnya itu dia bukan kayak endorse, jadi kita beli produknya sendiri dan nanti keuntungannya itu kita dapetin dari komisi si afiliasi. Misalkan kita mau campaignin produk dari yang ditawarkan si pihak marketplace nih, misalkan kayak si Shopee, dia ini campaign produk misalkan ini akan mendapatkan komisi, biasanya dapat komisinya cuma berapa persen, ini komisinya besar, misalkan jadi 10% dari harga barang atau 20 atau 30% dari harga barang. Nah gitu, jadi nanti sistem komisinya itu akan dibayarkan kalau misalkan ada pembelian gitu ya. Dan itu ketika ada pembelian pun uang uang hasil payment afiliasinya itu juga biasanya akan cair gitu ketika tiap bulan, jadi nggak bisa langsung diterima di rekening kita gitu. Jadi begitu sudah selesai itu akan masuk ke dalam laporan pendapatan komisi kita tiap bulannya. Biasanya masing-masing ada rules-nya sendiri sih dibayarkannya kapan gitu. Tapi selain itu untuk endorse campaign pun nggak selalu ditarifin ya. Ada juga yang dia menawarkan red card. Misalkan red card berapa? Biasanya kalau yang udah followernya udah ratusan ribu dan targetnya tuh udah menengah ke atas gitu, misalkan kayak alat elektronik atau apa. Nah itu kayak gitu-gitu biasanya mereka ngasih tahu ke influencer nggak ditarifin, sesuai red cardnya aja berapa, tapi nanti dipotong biaya admin gitu. Jadi red cardnya berapa, misalkan 1 juta atau 2 juta gitu, nah nanti potongan biaya admin dari si marketing agensinya itu misalkan 10% gitu. Jadi nanti misalkan dia red cardnya 2 juta ya dipotong biaya admin si agensinya, jadi dia cuma terima 10% ya misalkan, jadi dia cuma terima 1,8 juta gitu. Ada yang kayak gitu, dan itu prosesnya si endorse campaign gitu lebih lama sih, dan lebih panjang, lebih lama, dan prosesnya tidak secepat dengan endorse yang secara langsung antara si si marketing produknya dengan si influencernya. Untuk cara kerjanya tadi udah aku sampaikan ya, sekaligus sama si payment. Jadi kalau misalkan endorse itu lebih kayak ke para marketing produk, mereka akan mengincar atau mencari influence yang sesuai dengan targetnya nih. Misalkan dia tuh butuh di review, jadi dia biasanya kayak aku, misalkan ada marketing suatu produk, itu dia nyarinya adalah influence yang bisa mereview barang produknya dia gitu. Jadi misalkan kayak di YouTube gitu kan, mereka mengincar, mereka hubungi kita langsung, terus tanya red card dan sebagainya, terus nanti deal-dealan. Kalau misalkan si campaign bedanya tadi, biasanya ada agensinya, endorse campaign itu ada agensinya, dan mereka sebar job-job gitu, misalkan job untuk si makanan ini, job untuk si susu, job untuk ini gitu. Jadi silakan yang mau ikutan tinggal ngelis atau isi G-form gitu kan, kayak gitu-gitu biasanya kalau endorse. Jadi sebar, nanti dipilih, terus dihubungin, terus langsung deal-dealan sesuai dengan rules-nya gitu.
bedanya untuk cara kerjanya juga, kalau misalkan si endorse itu biasanya mereka cuman tadi yang aku bilang, mereka cuman kasih arahan aja, tetap konsepnya tetap si influence itu yang menentukan. Jadi mau kayak gimana itu bebas gitu biasanya, sesuai dengan kreativitas si influencer tersebut. Tapi kalau misalkan campaign enggak, rata-rata sih kebanyakan campaign itu mereka setelah deal, setelah terpilih menjadi influencer untuk menginfluence orang, itu dia udah menerima, biasanya di brief dulu. Jadi di brief nih, nanti dikasih arahan, misalkan nanti arahannya kalian bikin videonya seperti ini ya, atau enggak fotonya seperti ini ya, harus begini, terus nanti harus nyantumin begini, terus bahkan kadang-kadang deskripsinya suka diatur juga oleh si pihak agency gitu. Jadi benar-benar yang sesuai dengan kemauan si kemauannya si agensinya gitu, sesuai dengan kliennya gitu, si klien produknya itu. Jadi maunya gimana biasanya itu udah diatur, udah di briefing dulu, jadi lebih detail gitu. Kalau misalkan untuk nanti reviewnya biasanya masing-masing keduanya sama-sama disuruh nge-review. Tapi untuk endorse ada yang enggak. Jadi endorse itu tergantung si marketing produknya yang hubungin kita itu, apakah dia membutuhkan sebelum posting, sebelum dipublish, tolong kirimkan draftnya gitu. Biasanya ada yang minta kayak gitu, tapi ada juga yang enggak. Ya terserah kakak, kita honest review gitu. Jadi kakak, menurut kakak bagus, menurut kakak gimana, itu terserah kakak. Mau ngasih reviewnya bagaimana, itu terserah kakak, karena kita maunya honest review. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk campaign enggak. Dia bener-bener kalau misalkan udah buat nih, misalkan terus mereka preview, biasanya mereka preview kalau misalkan ada yang kurang serak gitu, harus diganti atau harus ditambahin, atau ada yang kurang, kita disuruh revisi gitu. Biasanya ada revisi. Tapi kalau misalkan endorse hampir nggak ada, karena biasanya sih mereka nggak terlalu banyak ngatur gitu. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan yang terlalu perfeksionis ya marketingnya gitu. Tapi kalau sepengalaman aku nggak ada sih, rata-rata malah disuruh honest review aja, disuruh kita nge-review biasa aja. Kalau misalkan memang ada yang kurang ya ya nggak apa-apa, info aja gitu. Yang penting di situ nggak yang menjelek-jelekan ya gitu, sesuai dengan jujur aja. Karena biasanya kayak gitu tuh, yang marketing yang kayak gitu tuh mereka merasa ya produk gue pasti bagus gitu. Jadi nggak mungkin, kita tuh maunya orang-orang yang mereview ini adalah yang benar-benar merasakan kalau produknya benar-benar bagus gitu. Jadi bukan fake yang cuman ngebagus-bagusin padahal mah sebenarnya nggak bagus, itu enggak. Jadi kayak gitu. Tapi kalau campaign memang lebih kayak diatur aja sih, lebih diatur aja supaya mengikuti apa kemauan si klien produknya gitu. Nah, untuk informasinya, penawaran kalau misalkan endorse biasa itu biasanya pihak-pihak marketing produk tersebut mereka langsung hubungi kita. Kalau aku, sepengalaman aku, biasanya mereka itu ngelihat aku dari YouTube dan mereka hubungin aku ke Instagram. Jadi DM Instagram kebanyakan. Mereka DM Instagram, terus akhirnya kita kontak-kontakan lewat WA, deal-dealan lewat WA, dan abis itu ya udah. Jadi nggak ada pihak ketiga. Jadi cuma langsung antara si marketing dengan influence-nya langsung gitu, dengan aku langsung gitu. Tapi kalau misalkan endorse campaign, tawarannya tuh banyak macam-macam. Kalau di campaign yang aku tahu sih, setahu aku itu selain dari marketplace, campaign yang ditawarkan di marketplace itu biasanya suka ada juga dari email. Misalkan kita ikut gabung dalam suatu komunitas tertentu, itu mereka akan menginformasikan lewat email, lewat Telegram, kayak gitu-gitu. Atau kalau misalkan kita bergabung dalam suatu agency influencer gitu, khusus influencer, itu biasanya mereka akan share-nya di grup. Jadi misalkan kalau lewat email, kita tinggal daftar aja lewat email, kita balesin, kita login gitu. Kalau misalkan lewat grup, biasanya mereka sebar informasi campaignnya, terus kita tinggal ngelis di situ dan juga isi G-form gitu. Jadi bisa dari grup, bisa dari email, bisa dari notifikasi marketplace, bisa juga dari chat. Ada juga nih tawaran chat dari marketing perusahaan afiliasi gitu. Ada juga nih, aku juga pernah beberapa kali berhubungan dengan marketing dari perusahaan afiliasi. Jadi kalau misalkan biasanya dia nawarin, Kak mau campaign ini enggak? Soalnya komisinya gede gitu. Biasanya dia tawarin komisinya yang gede gitu. Untuk endorse-nya sendiri macam-macam. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan dari si klien si marketing produknya tersebut. Mereka bakalan kasih, misalkan mereka bakal butuh macam-macam. Kalau endorse pun macam-macam, bisa tergantung kitanya spesialisasinya di mana. Misalkan kita spesialisasinya di YouTube ya, dia akan minta kita untuk mereview YouTube gitu. Kalau endorse ya, kebanyakan endorse itu mereka targetnya adalah viewers di YouTube gitu. Tapi kalau misalkan campaign macam-macam, ada yang di Instagram, ada yang Instagram pun ada yang macam-macam, ada yang harus di feed, di story, reels kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang di TikTok dengan syarat-syarat yang udah mereka informasikan.
Jadi beda-beda ya, masing-masing bisa video panjang YouTube, bisa video pendek di Reels atau di TikTok, bisa juga cuman sekedar foto di Instagram sama di Story kayak gitu. Jadi macam-macam, dan keduanya sama-sama berhubungan ya di campaign juga. Tapi kalau campaign kebanyakan sih nggak di YouTube, dia kebanyakan di sosial media. Kalau misalkan endorse macam-macam, ada yang di YouTube dan ada yang di sosial media, tergantung spesialisasi dari kita. Oke, segitu aja informasi perbedaan antara si endorse dengan campaign atau endorse campaign gitu. Semoga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua tentang perbedaan-perbedaan ini, dan kalau misalkan mungkin bisa mencerahkan, bisa bisa tahu gitu kalau misalkan ada sebuah komunitas, ada sebuah agency, ada semacam perusahaan-perusahaan kita rekanan dengan kerjasama dengan perusahaan afiliasi atau marketplace dan sebagainya, itu bisa menjadi menambah wawasan untuk kita mencari job-job lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk endorse, balik lagi menurut aku itu tergantung keunikan kita. Kalau misalkan kita punya value dan kita unik, kita bisa punya ciri khas tersendiri gitu. Kalau endorse itu pasti akan dicari sih, menurut aku akan banyak banget orang-orang marketing yang akan mengincar kita untuk mengendorse langsung kita tanpa campaign kayak gitu. Jadi biasanya sih menurut aku lebih dapatnya itu lebih dapat ya kalau misalkan dari endorse langsung dibanding campaign. Kalau campaign itu terlalu banyak ya, karena mereka butuhnya juga banyak. Kalau misalkan endorse itu kayak aku ada suatu produk yang menurut aku itu bagus banget ya, karena sekarang kan orang ngiklan itu bukan lagi ngiklan lewat TV, bukan lagi ngiklan lewat standar lewat ads aja kayak gitu-gitu, tapi mereka tuh lebih mencari ke perkumpulan pasarnya gitu, kayak misalkan kita punya YouTube atau kita punya follower di Instagram atau di TikTok, itu bagus banget sih gaya marketing. Dan itu aku pernah mereview suatu produk, di endorse suatu produk, dan menurut aku itu bagus banget marketingnya, makanya dia bener-bener jadi terkenal di semua kalangan gitu. Jadi dia memasuki semua kalangan untuk supaya semua orang tuh tahu dulu si produk itu gitu, makanya jadi terkenal dan banyak banget yang pakai gitu sih. Oke, jadi panjang lagi. Segitu aja informasi yang bisa aku berikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.